baik masyarakat maupun pemerintah harus bersiap-siap menghadapi wabah COVID-19 yang mungkin lebih lama dari dugaan kita semua. Tahukah Anda bahwa wabah COVID-19 yang telah menginfeksi belasan juta manusia lebih dari setengah tahun yang lalu dan kemudian telah membuat ratusan ribu nyawa melayang di berbagai negara, sebenarnya bukanlah wabah besar yang pertama kali menimpa umat manusia di dunia ini. Sejarah mencatat setidaknya ada 5 wabah besar yang sangat mematikan yang pernah menyerang umat manusia di dunia ini. Coba kita lihat satu-satu. Wabah mematikan pertama yang perlu kita lihat itu dikenal dengan nama wabah Antonin. Wabah Antonin ini terjadi pada tahun 165 hingga 180 Masehi. Wabah ini sebenarnya berasal dari penyakit campak. Dia bermula dari Cina, menyebar melalui jalur perdagangan kuno yaitu jalur sutra hingga ke Eropa. Saking dahsyatnya wabah campak ini, pada puncaknya 2.000 hingga 5.000 orang tewas dalam satu hari. Dan selama wabah ini berlangsung, kurang lebih 5 juta orang meninggal akibat wabah Antonin. Wabah kedua yang perlu kita lihat ini dinamakan dengan wabah Justinian. Jika wabah pertama tadi bernama wabah Antonin, yang kedua ini bernama wabah Justinian. Kenapa mirip sekali dengan nama orang? Karena memang kedua nama wabah ini diambil dari nama kaisar tempat di mana wabah itu pertama kali bermula. Kalau wabah Antonin itu diambil dari nama kaisar Romawi pada saat itu yaitu Marcus Aurelius Antoninus. Yang kedua, wabah Justinian ini yang terjadi pada tahun kurang lebih 541 Masehi itu memang diambil dari nama kaisar Romawi Timur pada saat itu yang bernama Justinian. Wabah ini sendiri merupakan wabah yang ditimbulkan oleh penyakit pes. Ini menyerang Romawi Timur, terutama ibu kotanya Konstantinopel, dan kemudian menyebar hingga Eropa, Asia, Afrika Utara, dan Arab. Walaupun sebenarnya wabah ini hanya tersebar di Konstantinopel atau ibu kota Romawi Timur pada saat itu hanya dalam waktu beberapa tahun saja, tetapi kemudian wabah ini menyebar ke beberapa benua dan memakan waktu lebih dari 200 tahun. Wabah ini sendiri berlangsung pada tahun 541 dan kemudian baru mereda pada 750 Masehi. Artinya wabah ini sendiri memakan waktu kurang lebih 209 tahun yang tersebar di berbagai benua. Kurang lebih 30 hingga 50 juta orang meninggal pada saat itu. Dan itu artinya kalau melihat populasi dunia pada saat itu hampir separuh populasi dunia meninggal karena wabah Justinian. Wabah ini dinamakan Black Death atau kematian hitam karena memang penderita dari penyakit ini kulitnya itu akan menghitam sebelum mereka meninggal. Rata-rata kulit yang menghitam itu ada di bagian hidung, kaki, dan tangan. Saking dahsyatnya penyakit atau wabah ini kurang lebih 50 juta orang meninggal. Atau kalau kita hitung dari populasi Eropa pada saat itu hampir 2/3 atau 60% populasi Eropa meninggal pada saat itu. Wabah itu sendiri atau Black Death ini berlangsung kurang lebih 4 tahun, yaitu semenjak tahun 1347 hingga 1351 Masehi. Wabah selanjutnya yang perlu kita pelajari ini dikenal sebagai wabah yang sangat mematikan di awal abad ke-20. Itu yang dikenal dengan nama Spanish Flu atau flu Spanyol. Flu Spanyol ini sendiri sebenarnya bukan bermula di Spanyol, tetapi kalau Anda ingat, pada tahun di mana wabah ini terjadi, itu terjadi Perang Dunia Pertama. Nah, Spanyol itu adalah negara yang satu-satunya mengambil posisi netral, artinya dia tidak berpihak kepada negara manapun yang sedang berperang pada saat itu. Karena Spanyol itu adalah negara netral dan tidak terlibat dalam perang, makanya tidak ada sensor dalam pemberitaan di media pada saat itu. Walaupun wabah ini merebak di seluruh negara di Eropa dan termasuk di Amerika pada saat itu, hanya Spanyol lah yang sebenarnya memberitakan dengan jujur dan terbuka menjangkitnya dan merebaknya wabah ini. Sehingga orang kemudian menamakan ini flu Spanyol.
Flu Spanyol atau Spanish flu ini berlangsung pada tahun 1918 sampai dengan 1920. Artinya itu hanya 3 tahun, tetapi daya kerusakan daya rusak yang dimiliki oleh wabah ini luar biasa. Pada 6 bulan pertama sejak terjangkitnya wabah ini, 25 juta orang tewas. Dan wabah ini membunuh dalam 3 gelombang. Akhirnya, kurang lebih selama 3 tahun wabah ini merebak, ada kurang lebih 500 juta manusia terinfeksi di seluruh dunia dan 50 juta orang meninggal karena Spanish flu ini. Wabah kelima yang perlu kita lihat sebelum merebaknya wabah COVID-19 pada akhir tahun 2019 lalu itu dikenal dengan nama Asian flu atau flu Asia. Wabah flu Asia ini sendiri menyerang pada tahun 1957 hingga 1958 dan menewaskan kurang lebih 2 juta orang di seluruh dunia. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari 5 wabah besar yang telah menyerang umat manusia? Selain bahwa 5 wabah itu memang sangat mematikan. Coba kita lihat satu-satu dan Anda lihat dalam tabel yang ada di layar Anda. Wabah pertama, Antonin, itu berlangsung kurang lebih 15 tahun. Wabah kedua, Justinian, walaupun di tempat asalnya hanya berlangsung 1 hingga 3 tahun, tetapi dia menyebar ke seluruh negara dan kerajaan pada saat itu dan berlangsung kurang lebih 209 tahun. Wabah ketiga, Black Death, itu memakan kurang lebih 4 tahun. Wabah keempat, Spanish flu atau flu Spanyol, salah satu wabah mematikan di abad ke-20 ini berlangsung kurang lebih 3 tahun. Wabah kelima, Asian flu, itu yang mematikan kurang lebih 1 hingga 2 juta orang, itu berlangsung kurang lebih 1 hingga 2 tahun. Jadi, dari 5 wabah itu, selain jumlah korbannya ada satu hal yang sangat penting, yaitu wabah itu selalu memakan waktu lebih dari 1 tahun. Itu artinya, menghadapi wabah COVID-19, belajar dari 5 wabah yang telah kami sebutkan tadi, rasa-rasanya satu pelajaran penting yang perlu kita ambil dari 5 wabah itu, baik masyarakat maupun pemerintah harus bersiap-siap menghadapi wabah COVID-19 yang mungkin lebih lama dari dugaan kita semua.